Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudis Pratama dengan NIM 215. Jadi saya akan mempresentasikan tugas review game untuk menyelesaikan tugas dari pengantar game. Game yang saya ambil yaitu Dead Cells yang dipublikasikan oleh Motion Twin. Selanjutnya kita ke bab 1 yaitu judul game design dokumen. Yang pertama judul dari gamenya adalah Dead Cell. Tagline-nya adalah Kill, Die, Learn, and Repeat. Kemudian tanggal terakhir update yaitu 19 Agustus dan judul update nomor 35 The End is Near is Now Live. Selanjutnya overview dari game. Latar belakang, Dead Cell adalah game roguelite platformer yang dikembangkan oleh Motion Twin dan Evil Empire. Pemain mengendalikan The Beheaded, entitas tanpa tubuh yang dapat menguasai tubuh mati untuk berpetualang di dunia penuh bahaya. Target audiens dari Dead Cell adalah usia umur 13 ke atas, penggemar roguelike dan roguelite, dan komunitas gamer indie. Yang kemudian genre dari gamenya adalah rogues and action platformer. Mekanisme dalam game ini yaitu eksplorasi dinamis, combat cepat, dan sistem roguelite. Art style yang digunakan adalah pixel art modern. Kemudian bab ketiga adalah gameplay dari gamenya. Yang pertama tujuannya adalah melarikan diri dari kastil yang terus berubah dan mengalahkan musuh dan bos yang menghadang di sepanjang jalan. Pemain mengumpulkan sel untuk meningkatkan kemampuan memperkuat karakter dan mengakses area baru sambil mempelajari strategi untuk bertahan lebih lama dalam perjalanan berikutnya. Fitur yang ada yaitu level prosedural, kustomisasi gameplay, dan progresi berbasis sel. Tantangan dalam game, musuh dan bos sulit, manajemen sumber daya dan jebakan dan lingkungan berbahaya. Struktur dari game, pemain melatih biome yang semakin sulit dengan tantangan berbeda, membuka jalur baru menggunakan kemampuan yang ditemukan setiap beberapa level pemain menghadapi bos yang menghalangi jalan. Kemudian teka-teki dalam game yaitu seperti rahasia dan jalur tersembunyi, elemen lingkungan seperti tombol tersembunyi atau jebakan diaktifkan untuk membuka pintu rahasia dan beberapa area hanya dapat diakses dengan memenuhi syarat tertentu. Kemudian bab keempat yaitu mekanik. Pertama rules, yaitu rules yang pertama adalah permadeath dengan penjelasan jika pemain mati seluruh progress run saat itu hilang kecuali kemampuan dan item yang telah di-unlock permanen. Yang kedua adalah sistem progresi, pemain hanya dapat membuka kemampuan baru menggunakan sel yang telah dikumpulkan dan harus menggunakannya sebelum run berakhir. Yang kedua adalah model of the game, linear progression with freedom of choice. Pemain harus melewati level secara berurutan, tetapi mereka dapat memilih jalur yang akan diambil untuk mencapai biome berikutnya. Yang kedua, replayability, level prosedural dan variasi senjata memberikan pengalaman berbeda di setiap run. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi yang pertama adalah mata sel, yaitu dikumpulkan dari musuh atau bos yang dikalahkan. Digunakan untuk membuka senjata, keterampilan, mutasi, dan peningkatan permanen. Yang kedua yaitu adalah emas, digunakan untuk membeli senjata, item, atau membuka pintu tertentu di setiap biome. Yang keempat adalah karakter. Yang pertama adalah karakter utama yaitu The Beheaded, sang protagonis. Yang kedua adalah The Collector, NPC yang mengelola sel yang dikumpulkan pemain. Yang ketiga adalah musuh umum, yaitu mulai dari beragam makhluk, zombie, pemanah, hingga prajurit elit yang menawarkan tantangan unik di setiap biome. Bab kelima adalah story naratif, yaitu backstory. Dead Cell berlatar di sebuah pulau yang telah dikuasai oleh wabah misterius yang disebut Malais. Wabah ini menghancurkan kerajaan, mengubah penduduk menjadi makhluk mengerikan, dan meninggalkan kastil dalam kehancuran. Yang kedua adalah plot elemen. Yang pertama adalah wabah Malais, yaitu penyakit ini merupakan elemen sentral yang mengubah semua penghuni kastil menjadi monster ganas. Yang kedua adalah kerajaan yang hancur, yaitu kastil yang dulunya megah tetapi kini penuh dengan korupsi, musuh, dan berbahaya. Yang ketiga adalah game story progression. Yang pertama dimulai dari awal perjalanan, yang kedua mengungkap rahasia kerajaan, dan yang ketiga adalah menghadapi wabah. Yang keempat, cutscene. Yang pertama intro scene dimulai dengan The Beheaded bangkit di laboratorium alkemis. Pemain diperkenalkan dengan mekanik dasar melalui narasi visual tanpa dialog. Yang kedua, pemain pertama Malais di biome awal, pemain menemukan lore room yang menggambarkan wabah pertama dan kehancuran awal kerajaan melalui ilustrasi dinding dan dokumen. Yang ketiga adalah relevasi raja,
yaitu adalah akhir dari permainan di mana pemain menghadapi para bos atau raja-rajanya. Bab ke-6 adalah General Look and Feel of the World, yaitu adalah visual menggunakan pixel art dengan detail tinggi dan animasi yang halus, yaitu dengan nuansa kombinasi antara ketegangan dan rasa ingin tahu. Pemain didorong untuk menjelajah dengan hati-hati, mengetahui bahwa bahaya bisa muncul kapan saja. Tema warna yang digunakan adalah dominasi warna gelap seperti biru, hijau, dan merah, dan kontras terang untuk menyoroti elemen interaktif dan musuh. Area yang pertama adalah Prisoner Quarters, tempat awal pemain, koridor sempit dengan musuh lemah dan jebakan sederhana. Yang kedua adalah Promenade of the Condemned, jalur terbuka dengan medan yang lebih vertikal. Area ketiga adalah Breakfast, di mana arena pertarungan bos dengan melawan The Corsage. Yang ketiga adalah General Description and Physical. Struktur biome dibangun dengan peta prosedural memastikan tata letak berbeda di setiap run. Yang kedua adalah elemen lingkungan. Yang pertama seperti jebakan duri, platform runtuh, dan tombol rahasia. Yang kedua adalah interaktivitas, pintu tersembunyi, dinding yang bisa dihancurkan, dan item rahasia. Yang ketiga adalah musuh yang sesuai dengan tema biome, seperti pemenah di tempat rampers atau penjaga mekanik di Clock Tower. What level you sit? Setiap biome terhubung dalam progresi permainan. Pemain melewati level-level ini dengan urutan berikut. Contoh rute dasar yang pertama adalah Prisoner Quarters, yang kedua Promenade of the Condemned, yang ketiga Ramparts, yang keempat Black Bridge. Yang kelima yaitu Connection to Other Area, pintu atau gerbang menggunakan lift atau tangga, dan juga teleporter atau rune khusus. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.